Hello, good morning class 9. How are you today? Hope you have a good day and hope you enjoy our lesson. So, today bertemu lagi dengan Mas Riris dalam pelajaran PKN kelas 9. Dan topik kita hari ini adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dengarkan baik-baik, simak penjelasan dari Miss dan persiapkan catatan kalian. Serta jangan lupa kerjakan tugas dari slide terakhir yang Miss sudah siapkan dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, mari kita mulai. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Oke, nah, menurut Amandemen Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Indonesia hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Oke. Nah, prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi setelah di amandemen, pada akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada dua prinsip Indonesia, yaitu prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi menurut JBJM Ten Birch ya. Jadi yang pertama itu kita pelajari dulu prinsip negara hukum. Ada 5. Prinsipnya itu yang pertama asas legalitas, legal resmi ya. Kedua, perlindungan HAM, hak asasi manusia. Ketiga, keterikatan pemerintah pada hukum. Keempat, monopoli pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Dan yang kelima, pengawasan hakim yang merdeka terhadap organ pemerintah dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan atau aturan hukum. Itu dia prinsip negara hukum menurut si JBJM Ten Birch. Nah, berikutnya prinsip demokrasinya. Yang pertama itu perwakilan politik. Nah, yaitu kekuasaan politik tertinggi yang diputuskan oleh Badan Perwakilan melalui pemilihan umum. Yang kedua, pertanggungjawaban politik setiap organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Ketiga, pembagian kewenangan setiap organ pemerintah. Keempat, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Dan kelima, kejujuran dan terbuka untuk umum. Itu prinsip demokrasi. Iya. Nah, next. Apa saja yang menjadi prinsip pokok demokrasi berdasarkan hukum? Ini ada 7. Yang pertama, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, peradilan independen atau mandiri, pembentukan lembaga peradilan, mekanisme hak uji materi, pembentukan konstitusi, dan pengakuan terhadap asas legalitas. Gitu. Oke, jadi tadi menurut si Ten Birch itu Indonesia itu negara hukum yang demokratis. Nanti ini kalian boleh baca. Menurut si Jim Lee Asidik, ada gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum. 4 prinsipnya. Yang pertama, prinsip-prinsip menurut si Jim Lee Asidik, demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Itu menurut Jim Lee Asidik ya. Oke, nah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia itu ada 6. Yang pertama, Indonesia bentuk republik. Kedaulatan berada tentang Undang-Undang Dasar, Indonesia negara hukum, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR, Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan MPR
hanya dapat diberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 3 ayat 3. Okay, thank you for your attention. See you next lesson. Kerjakan tugas kalian dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Okay, Miss tunggu. God bless you. Bye-bye.